Bismillah, Ulul Albab Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ulul Albab Madani Podcast dan khususnya calon jamaah haji Ulul Albab dan calon jamaah haji Indonesia, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita kembali datang untuk menyapa semua Ulul Albab Podcast viewers, bahwa yang pertama doa dari kami semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, bagi calon jamaah haji, selamat mempersiapkan diri dan selamat menyongsong keberangkatan ibadah haji yang menjelang berangkat. Dan kita doakan bagi jamaah haji yang sudah berangkat menuju Tanah Suci Madinah ataupun yang sudah memasuki asrama haji di provinsi manapun beliau berada. Yang pertama, tip yang akan sampaikan untuk keberangkatan ibadah haji. Yang pertama, bahwa berangkat dari rumah masing-masing. Sebelum berangkat, laksanakan yang pertama sholat sunat safar 2 rakaat. Saya niat sholat sunat safar 2 rakaat. Kalau bisa disunahkan rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu. Setelah itu berdoa menitipkan kepada Allah untuk harta keluarga yang kita tinggalkan dan perjalanan kita, sehingga Allah yang akan mendampingi perjalanan, yang Allah juga akan merawat keluarga yang kita tinggalkan. Yang kedua, keberangkatan jamaah haji nasional Indonesia memakai baju batik nasional. Nah, ini baju batik nasional, dipakai baju batik nasional yang seperti ini dari rumah masing-masing menuju ke tempat yang diinstruksikan oleh Kementerian Agama provinsi masing-masing. Ini batik nasional. Ini adalah batik untuk mengenalkan bahwa yang memakai batik ini adalah jamaah Indonesia. Bagi jamaah Ulul Albab dan jamaah Tangerang, di batik nasional memakai sal. Ini ada tulisannya, ya. Jadi nanti batiknya seperti ini, di luarnya memakai syal. Ini ada tulisan Jamaah Haji Indonesia. Ini diterima dari Kementerian Agama, Jamaah Haji Indonesia Banten, dipakai di sini. Jadi batiknya memakai batik nasional, salnya memakai sal Kementerian Agama wilayah masing-masing. Ini kebetulan yang saya terima adalah sal Kementerian Agama Provinsi Banten. Bagi jamaah yang ikut KBIH, selain batiknya batik nasional, pakai sal juga sesuai dengan tanda provinsi. Ini yang saya pakai adalah sal Provinsi Banten. Juga bagi jamaah yang ikut KBIH, tentu di atasnya juga memakai sal dari KBIH. Nah, salnya aja. Kebetulan ada kami Ulul Albab, KBIH Ulul Albab Madani. Jadi seperti ini nanti sahabat Ulul Albab Madani itu. Baju nasional, memakai sal provinsi, memakai juga sal dari KBIH. Untuk apa? Untuk mengenal keluarga, untuk memudahkan pengelolaan dalam rangka KBIH membantu pemerintah mensukseskan keberangkatan ibadah haji. Nah, jadi anggap adanya batiknya batik nasional, celananya sesuai dengan yang sudah disepakati, nanti yang sudah ditentukan, salnya sal provinsi yang diterima oleh jamaah haji kabupaten kota, ada bertuliskan Kementerian Agama provinsi. Yang saya pakai adalah ada tulisan Provinsi Banten. Di luarnya memakai sal KBIH bagi yang ikut KBIH. Sekali lagi, untuk memudahkan, mengidentifikasi, mengenal, dan ini tanda kekeluargaan,
karena KBIH punya kewajiban merealisasikan kewajibannya membantu mensukseskan pelaksanaan ibadah haji pemerintah sebelum berangkat, dalam pelaksanaan, dan mengelola kemakburan haji setelah pulang dari haji nanti. Nah, nanti berangkat menuju Pondok Gede masih memakai ini, berangkat nanti ke pesawat masih pakai ini. Kalau ulul albab nanti kita akan kumpul tanggal 12 malam 13 dini hari jam 3 pagi, paling lambat jam 4 pagi kita sudah berada di Masjid Al-Amjad Tiga Raksa, memakai batik nasional, memakai sal Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, memakai sal juga ulul albab bagi jamaah ulul albab, menuju ke Pondok Gede tanggal 13 Juni 2022. Jamaah ulul albab kloter 18 harus sudah berada di Pondok Gede, dan kita sukseskan itu dengan cara bersegera jam 3, paling lambat jam 4 sudah berada di Masjid Al-Amjad Tiga Raksa nanti. Nah, nanti tanggal 14-nya kita terbang sesuai dengan instruksi dikelola nanti oleh panitia dari Pondok Gede menuju ke bandara, nanti juga memakai seperti ini lagi nanti nih. Tibalah di Madinah, baru di Madinah nanti identitas batik sudah boleh dipakai pakaian manapun, pakai gamis, pakai sarung, tapi identitas dua ini tidak boleh lepas. Nanti dibantu juga dengan tas paspor dan lain sebagainya ya. Tas paspor, di dalamnya ada sobekan paspor dan lain sebagainya. Ini adalah bukti kekeluargaan, mengidentifikasi seseorang dengan yang lainnya. Karena yang harus kita dapatkan di sana adalah satu, rasa aman, yang kedua rasa nyaman. Rasa aman dengan rasa nyaman akan didapat dengan satu, berkelompok, yang kedua ada imam sebagai komandan dalam perjalanan itu. Baru nanti di sana ada ziarah dan lain sebagainya. Di ziarah dan lain sebagainya baru nanti menggunakan identitas pribadi. Contoh, jamaah ulul albab nanti kita akan misalkan ada silaturahmi atau apalah, atau ke Taif misalkan atau kemana, baru kita memakai ini dengan tidak mengganggu kegiatan yang diwajibkan memakai identitas kenegaraan batik seperti keberangkatan. Berangkat nggak boleh pakai ini, tapi berangkat pakai batik nasional. Di sana kegiatan pribadi intern dalam proses bimbingan baru menggunakan batik ulul albab. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya buka dulu ini tip yang ketiga Bapak Ibu sekalian. Tahun ini kita berangkat haji dalam keadaan cuaca panas, insya Allah kisaran 44 derajat, luar biasa. Memerlukan tip yang luar biasa. Satu, tip keberangkatan haji di musim panas, jangan lepas kaos kaki. Bawa kaos kaki kecuali dalam keadaan ihram. Yang kedua, jangan lepas masker. Bapak Ibu nanti di Pondok Gede akan menerima masker dari pemerintah, masker operasi. Tapi di sana kita sangat memerlukan masker katun yang bisa menyerap air untuk membantu sirkulasi pernapasan ini supaya kelembabannya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh saluran pernapasan. Kalau masker yang dibuat dari katun, kita bisa dibasahi, nanti disemprot atau dicelup dengan air jam-jam, kering basahin lagi, kering basahin lagi. Ketika kita memakai masker katun dibasahin itu, insya Allah tidak ada cerita batuk, tidak ada cerita demam, tidak ada cerita panas dingin. Kenapa jamaah haji itu batuk? Karena radang tenggorokan. Kenapa radang tenggorokan? Karena udara kering di sana dihirup, sementara di sini udaranya penuh dengan kelembaban. Pakai masker basah katun yang bisa dibasahi, insya Allah terhindar daripada penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Adapun barang yang dibawa Bapak Ibu sekalian, karena kita nanti jamaah ulul albab kloter 18 ini adalah gelombang 1, tentu yang di koper ini adalah alat mandi buat di asrama haji Pondok Gede atau buat di embarkasi, alat mandi, ada handuk, ada sabun, ada sikat gigi, ada odol dan lain sebagainya. Hindari tidak usah terlalu besar. Sabun hindari jangan lebih dari 100 ml. Kalau bisa di bawah 100 ml. Odol juga yang biasa-biasa saja. Nanti di Mekah, di Madinah beli juga banyak. Terus baju tidur juga di sini buat di Pondok Gede. Sarung atau gamis
juga di sini untuk dipakai di Pondok Gede. Obat-obatan di sini nanti untuk dimanfaatkan di Pondok Gede. Vitamin jangan lupa, ya. Saya pribadi memakai Estersi. Saya sendiri memakai vitamin C, dan vitamin C itu luar biasa. Selain vitamin C juga alhamdulillah badan saya stabil, badan saya enak karena saya minum DNA Salmon dari AFC. Itu luar biasa. Satu boxnya itu 2 box cukup, 1 pasang cukup untuk 1 bulan. Nah, bisa nanti kita ngobrol seperti apa. Di sini juga nanti ada tasbih, ada buku-buku doa, ada Al-Quran. Di Pondok Gede kita ngaji, di Pondok Gede kita nanti ada berjamaah, di Pondok Gede kita mandi menginap sesuai dengan waktu yang dicanangkan oleh pemerintah. Adapun kain ihram dan pakaian-pakaian yang lain ditempatkan di koper besar. Jangan lupa di koper besar ditulis nama calon jamaah haji, nomor telepon calon jamaah haji, embarkasinya JKG Jakarta Pondok Gede. Kalau Jawa Barat JKS Jakarta Bekasi. Tip yang paling penting Bapak Ibu sekalian bahwa berpikir positif, istirahat sejak dini, ya, karena sebelum berangkat 3 hari sebelum keberangkatan ada PCR yang menentukan negatif atau positifnya seseorang dari COVID. Mudah-mudahan semuanya negatif, jangan ada yang positif. Bismillah, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bawa handuk kecil buat di Mekah Bapak Ibu sekalian. Handuk kecil yang segi 4, nanti dicelup pakai jam-jam. Kalau dalam keadaan jalan panas, buat muka atau buat kepala luar biasa itu. Masker yang dari katun, kaos kaki, ya, kaos kaki itu yang penting. Dan adapun keperluan-keperluan lain yang lainnya sudah kami share ke grup calon jamaah haji Ulul Albab. Apa ini keperluan di Mekah buat wanita, apa keperluan di Mekah dan Madinah buat pria, baju berapa pasang, kaos dalam berapa pasang, dan lain sebagainya. Kecuali uang untuk bekal tidak ada standar Bapak Ibu sekalian. Nikmat yang ada, syukuri yang ada. Kalau uang bekal, nggak usah bertanya tentang itu. Berapa aja cukup dan berapa aja kurang kalau kita nggak bisa ngelolanya. Dan insya Allah bagi calon jamaah haji mudah-mudahan masih seperti tahun 2019. Di Pondok Gede nanti kita akan dapat kembalian dari ONH itu 1.500 rial untuk living cost, biaya hidup di sana. Ada yang dam bagi jamaah haji tamatu, ada ziarah untuk umroh, makan di sela-sela makan yang diberikan oleh pemerintah. Apresiasi luar biasa buat pemerintah kita. Mudah-mudahan pemegang regulasi haji, pemerintah kita, departemen apapun yang terkait, mudah-mudahan Allah berikan pahala haji kita dengan tidak mengurangi pahala buat kita semuanya, karena mereka yang mengurus, mereka yang mengolah sehingga sukses kita berhaji. Ada Kementerian Agama, ada Kementerian Perhubungan, ada Kementerian Kesehatan, ada juga Kementerian Luar Negeri bekerja sama untuk merealisasikan kewajiban pemerintah memberangkatkan calon ibadah haji, mengelola calon ibadah haji, dan memulangkan calon ibadah haji. Berpikir positif, ya, berpikir positif. Sudah nikmat yang ada, syukuri yang ada. Bismillah, mudah-mudahan Allah berangkatkan haji dengan baik. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi haji yang mabrur. Dan insya Allah Ulul Albab tahun ini kita akan berangkat 178 jamaah dari 300 sekian tertunda 2020 karena usianya ada yang di atas 65, ada juga yang di ambang batas. Kuota yang mulai tahun ini 178 kita akan berangkat bismillah sebagai keluarga besar. Terakhir, kita semuanya takdim kepada Rasulullah SAW dalam rangka memperingati Maulid Nabi SAW. Ulul Albab Group PT Pajari Travel, kita akan ziarah bersama ke Raudhah dan ke Rasulullah sambil berumrah tanggal 16 Oktober. Biayanya murah, 24,5 juta all in, insya Allah. Mari gabung karena terbatas seat yang kami punya, 24,5 juta all in, sudah termasuk perlengkapan dan lain sebagainya. Insya Allah tanggal 16 bulan Oktober dalam rangka Maulid Nabi, ziarah kepada Rasulullah, bersujud dan berdoa di Raudhah, dan mudah-mudahan insya Allah dengan 24,5 juta ini juga
kita akan kunjungi Taif, negeri atau provinsi yang penuh kenangan untuk Rasulullah SAW. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.